A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya laqad adkhalna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah sedikit demi sedikit kita akan mempelajari atau mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi kitab suci kita umat Islam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita berharap semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di program Tadabbur Al-Quran. Kita akan beranjak ke ayat yang ke-107 di surah Al-Baqarah ya. Kita akan coba lihat dua ayat di kesempatan kali ini, ayat 107 dan ayat 108. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam ta'lam, tidakkah kalian mengetahui, annallaha lahu mulkus samawati wal ardi, sesungguhnya bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir, dan kalian tidak akan mendapati selain Allah yang mampu menjadi pelindung dan menjadi penolong. Ayat ini, sahabat iDream yang dirahmati Allah, merupakan sebuah penegasan kepada orang-orang yang membantah Al-Quran ya. Yang membantah risalah kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Ditegaskan di dalam sebuah riwayat ya, yang riwayat terkait dengan asbabun nuzul ayat ini ya, ini disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas bahwa ayat ini ya, ke ayat 107 surah Al-Baqarah ini turun ya terkait dengan sikap Abdullah bin Ubay ya, yang merupakan tokoh munafik ya di kota Madinah, yang meminta ya, jadi Abdullah bin Ubay dan gengnya ya, dan kawan-kawannya ini ya, dan CS-nya ya, sesama orang munafik itu meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengubah bukit Safa ya menjadi emas.
Bahkan mereka juga meminta meluaskan tanah Mekah. Nah, ya. Dan meminta supaya kemudian di tanah Mekah itu banyak air yang terpancar dari tanah. Dan kemudian mengatakan kalau itu berhasil, itu kalau itu diwujudkan, ya, kalau itu kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW atau permintaan mereka dikabulkan, maka mereka akan beriman sepenuhnya ya, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan kepada mereka, ya siapapun mereka, yang jelas-jelas ya tidak mau tunduk dan patuh 100% kepada Allah. Ya, ini kan menjadi bukti ya bahwa ada orang-orang ya yang memang mencari 1001 macam alasan untuk menerima kebenaran. Menolak kebenaran, ya, mencari 1001 macam alasan untuk kemudian digunakan sebagai hujah menolak kebenaran. Ya, padahal yang Allah minta kalau kebenaran itu disampaikan, ya terima. Ya. Sikap seorang mukmin itu sami'na wa ata'na, ya, yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang 3 ayat yang terakhir itu kan. Sami'na wa ata'na seharusnya sikapnya, bukan malah kemudian ya, mengajukan permintaan yang pada dasarnya permintaan itu merupakan alasan ya, atas penolakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah tegaskan ya, tidakkah kamu mengetahui ya, bahwa bagi Allah itu kerajaan langit dan bumi ya. Jadi hakikatnya langit dan bumi ya, dan semua makhluk yang ada di dalamnya itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut kata kerajaan ini menunjukkan bahwa dia adalah rajanya, dia penguasanya. Allah lah yang kemudian memutuskan hukum ya. Kemudian memerintahkan apapun sesuai maunya dia gitu kan. Dan kemudian ya setelah Allah menegaskan itu ya bahwa dia adalah raja gitu kan. Dia adalah penguasa, maka raja dan penguasa nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur oleh selain oleh yang lain gitu kan. Raja yang sebenar-benarnya raja gitu kan. Titahnya menjadi hukum itu ya. Kalau di dalam kehidupan kita ya, dalam sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, raja itu nggak mau diatur, ya. Tidak bisa diatur dan nggak mau diatur. Itu serah dia gitu kan, dia mau ngapain juga kan, karena dia menguasai wilayah gitu kan. Jadi ketika orang-orang kafir baik dari golongan munafik maupun orang-orang Yahudi gitu kan, yang di zaman Rasulullah kemudian mengajukan berbagai macam permintaan yang pada intinya sebetulnya ingin melemahkan ya Nabi Muhammad SAW dengan risalahnya. Jadi Allah tegaskan kepada mereka ya nggak bisa ya, Allah itu diatur sesuka hati mereka. Misalnya ini Allah sudah sampaikan, ya Allah datang utus kepada mereka seorang nabi, ya, seorang rasul ya. Kemudian dia menyampaikan menyampaikan wahyu ya, dan wahyu itu kemudian ya, nyata gitu kan ya, di dalam pandangan ya orang-orang kafir, orang-orang munafik ini bahwa itu adalah kebenaran ya. Memang itu dari Tuhan ya. Ya, ketika Nabi Muhammad menyebut dirinya adalah seorang nabi ya, Nabi kemudian menunjukkan bukti-bukti ya, yang tidak bisa dibantah oleh mereka, maka kemudian mereka mengajukan hal-hal yang lain yang lebih besar yang kemudian ya kalau kata orang sekarang di luar nalar gitu ya permintaannya. Karena prinsipnya bagi mereka ya kalau Tuhan semesta alam itu mengutus kamu ya mudah aja bagi Tuhan semesta alam mengabulkan apa yang kami minta gitu ya. Nah sebetulnya sikap itu ya sama saja mengatur Tuhan gitu kan.
Dan itu yang Allah tegaskan, alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardh. Apakah mereka enggak tahu? Ya katakanlah Muhammad, apakah mereka enggak tahu bahwa Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi? Ya, dia adalah raja gitu kan. Maka dia tidak bisa diatur sesuka hati oleh manusia. Apalagi sebetulnya kalau berbicara perintah Allah kan ujung-ujungnya surga ya, kalau dikerjakan. Kan bodohnya manusia gitu ya, diperintahkan sesuatu yang dengan itu dia bisa masuk surga, kalau dengan itu dan kalau dia menolak itu dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Masih juga kemudian ya, mengajukan syarat aneh-aneh gitu ya. Mengajukan permintaan-permintaan yang di luar akal sehat lah begitu kan. Yang Allah tawarkan kepada kita kan surga, ya, surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Kalau kita bahas ayat-ayat surga luar biasa, ya, kenikmatan yang Allah janjikan. Ya, bukan ya Allah kemudian minta yang lain ya. Ya Allah menawarkan kita surga kan. Wallahu yad'u ila daris salam. Ya Allah menyeru ya manusia itu ke kampung keselamatan. Ya. Ya, puncak kampung keselamatan itu kan surga. Tapi kemudian ada orang-orang yang mengajukan 1001 macam alasan untuk menolak. Ya, dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di penggalan ayat berikutnya, wa malakum min dunillahi min wali wala nasir, ya, dan kalian tidak akan mendapati ya satu pun ya yang mampu menjadi pelindung dan penolong ya, selain Allah. Itu enggak ada. Ketika orang-orang kafir ya, ketika orang Yahudi itu mengajukan ya, syarat yang aneh-aneh ya, sebelum mereka beriman kepada Allah, dan itu sebelum menunjukkan kekurang ajaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tegaskan, udah dipikir-pikir apa gitu kan, kalau kamu nanti mati ketemu Tuhan ya, Tuhan yang selama ini kamu bantah begitu kan, Tuhan yang selama ini kamu abaikan begitu kan, ketemu dia nanti ya, siapa yang bisa nolong kamu gitu kan dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kekafiran ditunjukkan di dunia dan nyata, lalu kemudian ketemu sama Tuhan yang dikafiri gitu kan, yang diingkari, lalu kemudian diberikan keputusan masuk neraka, siapa yang bisa nyelamatin? Ya enggak ada. Ya, disitulah sisi akal sehatnya gitu kan, yang harus kemudian dikedepankan oleh setiap muslim. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dirinya mempunyai kerajaan langit dan bumi ya, dan dengan segala isinya yang kalimat itu menunjukkan bahwa semuanya harus tunduk dan patuh di bawah kekuasaan Allah. Ya, tunduk dan patuh di bawah perintah dan larangan Allah. Tanpa alasan, tanpa penolakan ya. Tanpa syarat lah gitu ya. Maka kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya terkait dengan nasakh ya, dan menasah ayat itu kan yang diklaim oleh orang Yahudi ya, yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, maka Allah juga berkuasa untuk kemudian menghapus segala hukum ya, hukum yang menurut dia layak tidak layak ya untuk ditetapkan bagi manusia. Dan itu tidak perlu dipersoalkan karena yang menetapkan, yang menghapus ya Tuhan gitu kan, yang menciptakan alam semesta, yang mempunyai kerajaan, yang menjadi raja bagi di langit dan di bumi gitu kan. Ya, nggak perlu dipersoalkan. Nah, ini yang kemudian Allah tegaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita perhatikan ya, dan direnung-renungkan ayat ini sebetulnya ya, bagi orang-orang Yahudi ketika itu ya, dan juga orang-orang munafik ini kena mental orang-orang ini. Kalau bahasa anak sekarang gitu ya, kena mental. Ya. Nah, ayat ini kemudian menohok jantung hati mereka ya, atas sikap arogansi mereka menghadapi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, utusan Allah ya mereka bantah. Maka dijawab dengan ayat ini. Lalu kemudian di ayat yang ke-108 Allah mengatakan am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ya, wa may tabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'a sabil ya. Ataukah kamu ya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi gitu ya.
Ya, apakah kamu menghendaki untuk meminta Rasulmu yaitu Nabi Muhammad SAW? Ya. Kama su'ila Musa min qabl, seperti bagaimana kalian dulu, ya, orang-orang Yahudi itu ya, mengajukan permintaan ya kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, yang mengajukan syarat kepada Nabi Musa sebelum mengimani Allah begitu kan. Wa ma yatabaddalul kufra bil iman, dan siapa yang menukar keimanan dengan kekafiran, ya faqad dhalla sawa sabil, maka sungguh orang itu telah tersesat ya, dari jalan yang lurus. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mencela ya sikap orang-orang Yahudi yang menghina ya orang-orang Islam ya. Ya, karena adanya itu tadi ya, ayat-ayat yang dinasah ya hukumnya ya. Ya. Dan mereka mengatakan harusnya ya kalau Tuhan itu benar gitu kan, kalau memang Muhammad mengklaim dia adalah utusan dari Tuhan ya, maka Tuhan tidak mungkin kemudian mengganti hukumnya gitu kan. Ya, yang ada dia akan tetap ya melanjutkan hukum yang telah diturunkan kepada nabi sebelumnya gitu kan. Ini kan dicela ya oleh ini menjadi alasan ya orang-orang Yahudi untuk kemudian mempengaruhi kaum muslimin yang lainnya juga itu. Yang jelas yang mempengaruhi pengikut orang-orang Yahudi juga. Makanya kan orang-orang Yahudi itu di zaman Rasulullah sedikit yang beriman karena ya luar biasa gitu kan propagandanya, kemudian juga hoax yang disebarkan itu luar biasa. Sehingga kemudian memaintain ya penolakan yang dihadapkan oleh Bani Israel ketika masa Rasulullah SAW itu oleh orang Yahudi ketika itu. Maka kemudian Allah mengabarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini juga ya sahabat itu menjadi bukti kebenaran ya Nabi Muhammad terhadap orang-orang Yahudi gitu kan. Jadi ketika mereka mengajukan ini dan itu ya, mengajukan syarat ini dan itu, mewujudkan sebuah keinginan tadi ya, seperti misalnya orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi dia pada masa itu, bahwa ya kalau memang dia nabi coba deh itu kan, ada betul utusan Tuhan itu kan. Coba luasin tanah Mekah itu kan, ya, tambahlah pancarkan air begitu kan, sehingga kemudian air ini bisa menghidupi tanah Mekah gitu kan. Lalu kemudian minta macam-macamnya ya, yang diajukan oleh Abdullah bin Ubay, ini orang-orang Yahudi maaf ya, bukan orang munafik. Orang-orang Yahudi ini kemudian ya, mengajukan permintaan seperti itu, maka kemudian turun ayat ini ya. Dan kemudian membuat mereka membuat mereka terkejut juga karena ayat ini sebetulnya flashback ya, mengingatkan mereka pada nenek moyang mereka. Dan mereka tahu itu ya, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala ya, kabarkan ya kepada mereka wahai Rasulullah, wahai Muhammad itu kan, bahwa mereka juga dulu pernah mengajukan hal yang sama kepada Nabi Musa. Ya apa mau diulang lagi gitu ya. Sikap ya kesombongan nenek moyang mereka kepada Nabi Musa apa mau diulang lagi sekarang kepada Nabi Muhammad gitu kan, kepada Rasul terakhir yang sebetulnya ya, mereka tahu bahwa memang ini Rasul gitu kan, ini utusan Allah ya, tidak ada bantahan. Ini sebetulnya keimanan itu sudah ada nampak gitu kan, artinya benih-benih keimanan itu dengan mudah bisa mereka ambil karena mereka lihat. Tapi apa yang terjadi, mereka kemudian menghambat tumbuhnya benih iman itu dan kemudian menggantinya dengan kekafiran. Maka kemudian tegaskan di dalam ayat ini, wa may tabaddalil kufra bil iman, maka siapa yang mengganti iman itu dengan kekafiran, faqad dhalla sawa sabil, mereka itu adalah orang yang sesatnya jauh gitu ya. Artinya ya kalau sudah seperti itu ya model ya membantahnya ya, atau sama lah ya model membantahnya yang kamu lakukan pada masa Nabi Muhammad dengan yang dilakukan oleh mereka ya nenek moyang kamu pada masa Nabi Musa, maka kalian itu tidak ya akan semakin kecil peluang untuk mendapatkan hidayah ya, semakin jauh dari kebenaran.
Peluang untuk mendapatkan hidayah itu makin kecil deh, dan terbukti memang ya bahwa kemudian orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah SAW tidak banyak ya yang kemudian mengikuti atau menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagi Nabi Muhammad nggak ada masalah. Gitu. Toh yang masuk ke neraka juga mereka kan, bukan Nabi Muhammad kan. Nah, yang jadi masalah itu kita, yang ketika kita menolak ya, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka yang rugi itu ya kita. Kita yang kemudian akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad, nenek moyang mereka juga dulu begitu gitu kan, mengajukan kepada Nabi Musa ya permintaan yang kata Allah bahkan lebih besar lagi gitu kan. Kalau Nabi Muhammad tadi kan diminta ini dan ini, diminta meluaskan tanah Mekah gitu ya. Kemudian diminta mengeluarkan air gitu kan dari kota Mekah gitu ya, dari tanah Mekah gitu. Maka kemudian ya kalau kita lihat misalnya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-153 Allah menegaskan ya, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim ya, kitaban minas sama ya. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Faqalu arina Allah jahratan ya. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-153 Allah mengabarkan ya, orang-orang ahli kitab itu ya meminta kepada Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Jadi kalau memang betul coba turunin sekarang ini kitab langsung gitu kan, kelihatan sama kami gitu kan. Oh ini lembaran perintah gitu kan. Bukan dengan metode misalnya ya Nabi diam, metode wahyu itu kan turunnya wahyu itu kan ada 3 ya, langsung dari Allah ya kepada Rasulnya, kemudian melalui malaikat Jibril ya, dan kemudian melalui mimpi gitu kan. Nah, yang mereka minta ya nggak begitu, tapi coba sekarang nih ya, kalau memang engkau Nabi ya ada membawa perintah dan larang dari Tuhan, coba turunkan ya lembaran-lembaran suci dari langit di depan mata kami gitu kan. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala ya, sesungguhnya ya, sa'alu ya faqad sa'alu Musa akbaru min zalik. Sungguh mereka itu dulu sudah pernah meminta kepada Nabi Musa yang lebih besar dari itu. Apa yang mereka minta kepada Nabi Musa ya? Ketika itu mereka minta ya, arinallaha jahratan. Tampakkanlah kepada kami Allah secara nyata. Kalau di zaman Nabi Muhammad mereka minta coba sekarang perlihatkan kepada kami turunnya kitab gitu kan. Ya lembaran-lembaran suci gitu kan, isinya perintah dan larangan. Nah, kata Allah kabarkan kepada mereka dulu nenek moyang mereka itu ya, pernah meminta kepada Nabi Musa agar melihat Allah, lebih gede lagi permintaannya. Nabi Musa nggak ngelihat Tuhan kan, Nabi Musa kan cuma berbicara gitu kan. Wa kalama Allah Musa taklima ya, Nabi Musa berbicara ya atau ngobrol dengan Allah itu kan. Hanya mendengar suara aja. Ini dia meminta Allah kelihatan, kan lebih gede lagi gitu ya. Yang menunjukkan kekurang ajaran mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi itulah yang terjadi ya. Maka kemudian Allah mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa orang yang tidak berpegang kepada perintah Allah ya dengan alasan ingin mencari hukum yang lain ya, yang menurut pertimbangannya lebih baik gitu ya, berarti dia telah mengganti imannya dengan kekafiran, lebih mencintai kesesatan daripada hidayah ya, bahkan ya mereka telah menjauhkan diri mereka dari kebenaran ya, artinya ya makin susah ya bagi mereka untuk kemudian menerima Nabi Muhammad SAW, menerima hidayah Islam. Maka dalam ayat ini ya ada ibrah ya yang penting bagi orang-orang Islam, yaitu agar kita ya umat Rasulullah Muhammad SAW ini ya, mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan mematuhi segala bentuk larangannya. Ya. Bahkan juga itu menjauhi ya,
pikiran-pikirannya untuk kemudian meminta sesuatu di luar ketentuan hukum yang sudah ada. Jangan minta yang aneh-aneh dah. Ya. Ya. Jangan minta ya Allah kalau betul engkau ada, ya cobalah ya saya bisa Isra dan Mi'raj seperti Nabi Muhammad. Ngapain begitu ya minta? Ada juga ya orang-orang yang kemudian ya, untuk meyakinkan dirinya bahwa ya, memang Tuhan itu ada, ya, itu mengajukan permintaan yang aneh-aneh. Ya, ini kan arogansi, kesombongan manusia yang di luar batas, ya, di luar batas kenormalan. Oleh karena itu kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, pada prinsipnya ayat ini menegaskan bahwa kalau ingin ya selamat ya, dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin besar ya peluang kita selamat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah pribadi yang kemudian ya, menerima segala bentuk perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat, tanpa penolakan. Allah larang kita makan riba, tegaskan, itu udah tegas kok riba itu haram. Maka jangan ada lagi celah bagi kita untuk mencari bagaimana supaya riba ini halal. Kan ada orang yang begitu ya sahabat hadirin. Ketika Allah sudah tegaskan zina itu haram, ya, maka jangan ada celah bagi kita mencari alasan-alasan yang kemudian ya seolah-olah ya bagaimana zina itu jadi halal. Ada orang yang begitu sekarang ya, menganggap mencari-cari ayat dalil gitu kan, diputar-putar ya, ujung-ujungnya kemudian mereka berani mengeluarkan satu hukum zina boleh. Ada begitu. Lalu tegas-tegas ya zina itu Allah haramkan. Minuman keras ya, udah tegas-tegas Allah haramkan, kita mabuk ya meminum khamar, jangan lagi ada alasan ya. Jangan ada celah bagi kita untuk kemudian ya, supaya bisa meminum minuman keras. Ada orang ya, yang kemudian punya kesimpulan apa? Yang nggak boleh itu mabuknya, gitu kan? Minumnya boleh. Gitu. Ya, selagi nggak mabuk boleh diminum. Nah ini kan aneh gitu ya. Udah tegas-tegas Allah haramkan ya, khamar begitu kan. Maka kemudian keluar kaidah gitu kan, sedikit banyak ya haram walaupun tidak mabuk. Allah haramkan kita makan babi, jangan ada celah lagi kemudian ya. Ada ini ya fenomena-fenomena sekarang ya, orang yang kemudian ya, seolah-olah ya berusaha untuk kemudian melanggar ketentuan Allah ya, yang sudah nyata dan jelas ya, dengan segala bentuk cara ya, dibikin konten-konten ya, yang kemudian seolah-olah ya babi itu boleh dimakan gitu, oleh orang Islam gitu kan ya, walaupun hanya candaan janganlah ya dia hal itu dibuat ya. Karena ada bikin orang bikin konten ya di reel di tweet gitu kan ya, babi haram tapi saya tetap makan. Sebetulnya bercanda dia gitu kan, maksudnya babi memang haram tapi kan saya tetap makan, maksudnya makannya makan nasi gitu kan, bukan makan babi, tapi itu jadi candaan. Itu kayak gitu ya, yang menunjukkan ada celah bagi kita seolah-olah kita ingin ya, menghalalkan babi gitu ya. Orang Islam nggak boleh begitu ya. Kita harus kompak dan sepakat ya, untuk kemudian seirama ya ketika berhadapan dengan manusia terkait dengan perintah dan larangan. Salat wajib ya, jangan ada celah lagi bagi kita untuk kemudian mencari alasan salat itu tidak wajib. Yang penting ingat Allah. Nah ini salah nih ya. Ini boleh dibilang ya, kalau orang Yahudi kan jelas kekafirannya nih. Orang-orang yang begini modelnya itu kekafirannya setengah dari orang Yahudi lagi, menyerupai orang Yahudi gitu kan. Dan fenomena itu ada ya di tengah-tengah kaum muslimin ya. Yang gampang ya di Indonesia lah ya. Maka Indonesia itu banyak kasus-kasus penistaan agama yang ini kemudian oleh Majelis Ulama Indonesia ditekankan untuk kemudian ditindak ya. Di segala bentuk penistaan agama ya, harus kemudian diselesaikan secara hukum ya. Karena banyak sekali orang yang kemudian ya, sekarang ini ya, seperti mencari celah ya, untuk menolak kebenaran yang sudah jelas kebenarannya. Ya, ini yang Allah sebut sebagai orang-orang sesat kan begitu ya. Mengganti keimanan dengan kekafiran.
Pangkalnya ya apa? Pangkalnya hawa nafsu tadi. Karena pengen banget zina gitu kan, dicari cara. Pengen banget makan babi, dicari cara. Pengen banget mabuk begitu kan, dicari cara. Ya, hawa nafsunya belum tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Itulah sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar didatangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.